Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, Zat pemilik seluruh alam, yang dengan pertolongan dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu ini, yang insya Allah penuh keberkahan di dalamnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kajian rutin tematik kita bersama Al-Ustadz Rajali, Hafizahullah, mengambil judul Membutakan Mata Demi Keagungan Allah. Masya Allah, judulnya membuat penasaran. Baiklah, seperti biasa di akhir materi akan ada sesi tanya jawab. Tafadolna akhwat yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat atau bisa raise hand. Sebelum kajian dimulai, tak lupa Ana ingatkan diri Ana pribadi dan Antuna semua untuk selalu meluruskan niat hanya kepada Allah, mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan wajah Allah. Baiklah, kepada Al-Ustadz Rajali, Hafizahullah, kami persilakan. Tafadol ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ummahat wa thalibat, semoga Allah merahmatiku dan merahmati kamu semua. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah selalu memberikan dan mengucurkan kepada kita berbagai macam nikmat pada malam hari ini dalam keadaan sehat dan sadar. Kita semua bersama di dalam satu majelis yang tentunya kita memahami secara mendalam. Di dalamnya penuh kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya memulai kebersamaan ini, ya, masing-masing kita berupaya untuk seperti yang diingatkan oleh host tadi, bahwa kita harus meluruskan niat-niat kita dalam upaya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahalanya, serta faedah-faedah ilmu yang tentunya untuk memperbaiki keadaan kita menjadi lebih baik. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang agung, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Pada malam hari ini kita akan bahas satu tema yang kita beri judul, ya, membutakan mata demi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema ini diambil dari sebuah kisah, ya, kisah Nabi Isa alaihissalam, ya, dengan pencuri, ya. Dan tema ini adalah tema yang membahas praktek, ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunjukkan sikap mengalahkan hak dan kepentingan pribadi demi meninggikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisah ini adalah kisah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dalam Shahihainnya, ya, di mana hadis ini adalah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkisahkan, ya, bahwa
Nabi Isa putra Maryam, ya, beliau melihat seorang pencuri. Lalu ia pun bertanya kepada pencuri itu, apakah engkau mencuri? Maka pencuri itu pun berkilah, ya. Dia mengatakan, tidak, aku tidak mencuri. Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, maka aku tidak mencuri. Nabi Isa alaihissalam, ya, mendengar ucapan pencuri itu, ia berkata bahwa aku beriman kepada Allah, engkau benar dan aku mendustakan mataku. Ummahat wa tholibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kisah ini kita dapat memetik sebuah pelajaran, ya, pelajaran yang berharga tentunya, di mana Nabi Isa alaihissalam, ya, ia rela mendustakan apa yang ia lihat, ya, dengan mata kepala sendiri, dan ia bahkan membenarkan seorang pencuri, ya, seorang pencuri, ya. Padahal Nabi Isa alaihissalam bukanlah seorang yang dungu, ya, dan beliau bisa membedakan mana orang yang jujur dengan orang yang berdusta, ya. Tapi beliau lebih memilih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena seorang yang dia ketahui sebagai seorang pendusta sekaligus seorang pencuri, tapi dia bersumpah, ya, dengan nama Allah, ya, Subhanahu wa taala. Akhirnya pencuri itu pun lolos dari lolos dari tuduhan, ya. Namun Nabi Isa alaihissalam tidak menyesali ini, dan ia tahu bahwa seorang bisa saja lolos dari hukuman atau tudingan manusia, tapi dia tidak akan pernah lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hendak kita ambil dari kisah ini, Ummahat, ya, bahwa dalam kehidupan ini kita sering, ya, mengalami keadaannya, atau katakanlah tidak sering, tapi terkadang kita mengalami satu keadaan di mana kita dikalahkan, ya, oleh keadaan yang diciptakan oleh orang lain, ya. Terkadang kitalah yang menjadi korban pembunuhan karakter, ya. Terkadang kitalah jadi seorang yang difitnah, ya. Terkadang kita disalahkan oleh orang-orang yang memiliki kepribadian yang curang, ya. Dengan kata lain, kita mengatakan bahwa terkadang kita menjadi korban kezoliman seseorang atau pengkhianatan seseorang. Misalnya bisa saja kita memiliki seorang teman yang dekat, ya, teman yang selama ini menjadi tempat kita berbagi cerita, ya. Teman yang banyak mengetahui sisi kelebihan dan kekurangan kita. Bahkan teman yang telah memiliki komitmen bersama untuk berbagi dalam suka dan duka. Namun bisa saja di waktu yang lain justru teman kita ini mengkhianati kita, ya. Pengkhianatan tentu banyak macamnya, ya. Di antaranya mungkin teman kita mengumbar sisi kekurangan kita kepada orang banyak, ya, sehingga hati kita pun terluka, ya. Ini adalah dapat dikatakan sebagai sebuah pengkhianatan, ya. Nah, Ummahat, disinilah sebenarnya di antara titik ujian itu, ya, di mana sisi pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya
akan menjadi jawaban ya, bagi keadaan. Kita mengetahui bahwa dalam teori-teori agama ya, eh, banyak sisi kebaikan dan kemuliaan yang diajarkan kepada kita, tetapi sulit dipraktekkan dalam kehidupan yang nyata apabila kita ujian itu menghampiri kita. Ya. Misalnya kita sering bicara tentang kesabaran, tetapi memang amat sulit kesabaran itu dipraktekkan dalam kehidupan jika kita harus menghadapi ujian di mana kesabaran adalah obatnya. Atau kita mungkin sering diajarkan ya untuk memaafkan, tapi begitu sulit memaafkan orang yang menyakiti hati kita. Oleh karenanya, menghadapi satu perkara pertikaian pun ya, terkadang kita lebih memilih keluar ya dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya banyak orang ketika dia bertikai, maka dia lebih memilih untuk berbuat zolim ya, melampaui batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariat ya. Padahal dalam kaidah syariat ya terkait bagaimana seseorang membalas pengkhianatan orang lain ya kepada kita ya, maka kita bisa mengambil faedah ya dari apa yang dikatakan oleh para imam ya, para salaf ya, yang memberikan fatwa-fatwa dan pelajaran-pelajaran yang begitu agung ya kepada kita. Ya, misalnya kita mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya. Qala Syekhul Islam Ibni Taimiyah rahimahullahu taala fi qaidati fis sabr ya. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata di dalam kitabnya kaidah ya, kaidah tentang kesabaran ya. Di mana beliau mengatakan an-nasu inda muqabalati al-adza salah satu aksam ya. Bahwa manusia itu di saat dia ingin melakukan sebuah pembalasan ya, dari perbuatan buruk yang dia terima dari orang lain, maka keadaan manusia itu terbagi kepada tiga, ya, terbagi kepada tiga macam. Ya. Yang pertama, yang beliau sebutkan di dalam kaidah as-sabr ini ya, kaidah-kaidah tentang kesabaran ini, beliau mengatakan bahwa satu macam dari manusia yang ketika dia ingin membalas keburukan orang lain, maka dia adalah seseorang yang masuk dalam kategori zalimun. Ya, zalim. Ya, orang zalim ini ya khudu fauqa haqqihi ya. Orang zalim itu dia selalu mengambil atau melampaui dari batasan hak-hak yang dia miliki. Ya. Jadi seorang yang zalim ketika dia membalas perbuatan buruk orang lain, maka dia mengambil lebih dari kewajaran, mengambil lebih dari haknya. Misalnya seseorang yang mungkin dia hanya tersinggung pada perkara yang kecil, bahkan pada perkara yang sebenarnya bisa dijelaskan perkara itu, ya sehingga dia tidak harus tersinggung. Maka perkara yang kecil ini dia balas dengan sebuah penghinaan, ya. Dia balas dengan mempermalukan dan bahkan dengan balasan-balasan yang tidak setimpal. Ya, hal ini pernah terjadi di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, mungkin kita semua sudah sering mendengar kisah ini ya tentang Jabalah ya, Jabalah bin Hayham, di mana beliau adalah seorang pembesar dari kerajaan Ghassan ya, ada yang menyebutkan dia seorang raja, ada yang menyebutkan dia
seorang tokoh atau pengusaha ya, yang dia masuk Islam, tetapi dia belum memahami sisi keadilan dan kesetaraan di dalam Islam ya. Maka ketika Jabala ini melakukan haji dan seorang fakir tanpa sengaja ya menginjak kain ihramnya, maka Jabala ini pun serta-merta merasa tersinggung dan marah, lalu dia menempeleng si fakir ini sampai terluka hidungnya. Ya, sampai akhirnya orang fakir ini pun mengadukan nasibnya ya, yang dipukul oleh seorang raja yang tentunya dikawal ya, dikawal dengan eh, se sejumlah orang, yang membuat orang fakir ini tidak bisa melawan ketika dia ditampar. Dia adukan kepada Khalifah Umar, dan Khalifah Umar pun memanggil Jabala ya untuk mengatakan bahwa yang dia lakukan ini adalah kezaliman. Orang cuman terinjak kain ihramnya, bukan kesengajaan, tapi dibalas dengan tamparan sehingga melukai wajah si fakir ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu az-zulma ala nafsi ya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah Subhanahu wa taala sedikit pun ya dia memproklamirkan diri bahwa zatnya adalah zat yang sedikit pun tidak akan pernah menzalimi atau menganiaya atau merugikan hamba-hambanya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku juga menjadikan dan mensyariatkan serta memerintahkan kepada kalian untuk tidak berbuat zolim ya di antara kalian. Fala tuzalimu, maka janganlah kalian saling menzolimi ya. Ini firman Allah dalam hadits qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan ittaquz zulma fa inna zulma ya zulumati yaumal qiyamah ya. Berhati-hatilah kalian terhadap kezoliman, sesungguhnya kezoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat ya. Kita mengetahui bahwa jika kambing yang bertanduk dahulu dia menanduk kambing yang tidak bertanduk di dunia, lalu hal itu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, apatah lagi kezoliman yang dilakukan di antara manusia kepada manusia yang lain. Inilah di antara 3 macam ya, seseorang ketika dia membalas keburukan orang lain, dia lebih memilih untuk melakukan kezoliman, dan ini banyak terjadi ya, bahkan terjadi kepada orang-orang yang sudah belajar agama, di mana ketika bertikai dia hanya ingin memenangkan pertikaian itu ya dengan melakukan kezoliman-kezoliman kepada saudaranya. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Taimiyah ya, muqtasidun ya'khudhu biqadari haqqihi. Yakni seseorang ketika dia ingin membalas keburukan orang lain, maka dia mengambil jalan pertengahan, muktasid. Jalan pertengahan itu adalah jalan di mana seseorang itu mengambil sekedar haknya. Artinya dia membalas, tapi balasannya itu adalah balasan yang sewajarnya, yakni sama ya dengan tindakan orang zolim yang menyakitinya. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Famani tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma tada 'alaikum." Ya, oleh sebab itu jika barang siapa yang ada orang yang menyerangmu, maka seranglah ia ya, seimbang dengan serangannya kepadamu. Artinya kalau orang itu menyerangmu, maka boleh serang kembali. Orang itu menyakitimu, lakukan sesuatu yang seimbang dengan apa yang dia lakukan. Ini firman Allah dalam surah Al-Baqarah 194 ya. Wa in aqabtum ya fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih ya. Apabila kamu ingin memberikan balasan ya, maka
balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Dalil-dalil ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam syariat Islam ada istilah kisos. Artinya kita boleh membalas kejahatan orang. Tapi persyaratannya adalah membalas kejahatan itu dengan eh, sesuatu yang seimbang. Ya, sesuatu yang seimbang. Al-hurru bil hurri, wal abdu bil abdi, wal unsa bil unsa. Ya. Al-ainu bil aini. Ya. Maka seorang yang melukai matanya bisa kembali dilukai matanya, orang yang melukai telinganya, lukai juga telinganya, tetapi seimbang. Oleh karenanya ketika Umar memberikan pilihan kepada Jabalah, kata Umar, kamu jelas salah zolim, kamu mau bayar denda atau kamu dibalas, aku akan tampar kembali mukamu karena engkau telah menampar muka orang lain. Ya, ini menunjukkan bahwa di dalam Islam boleh ada sikap membalas. Ya. Dan sebagai tambahan, caci maki di dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Kecuali caci maki kepada orang yang menzolimi. Jadi orang yang menzolimi seorang, maka yang terzolimi itu dia bisa mencaci maki. Dengan mengatakan misalnya, takutlah kepada Allah, kau telah berbuat zolim, ya sesungguhnya siksa Allah dekat kepada orang yang zolim, jika engkau tidak bertobat dan seterusnya. Ini adalah bentuk serangan sebagai penyeimbang dari kezoliman seseorang kepada kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang menempatkan dirinya lebih mulia dari dua tadi, yang zolim, yang muktasid, ya, membalas tapi dengan seimbang. Yang ketiga adalah muhsin. Ya. Muhsin itu dari kata hasan, artinya orang yang berbuat baik. Ya. Ya'fu wa yatruku haqqahu. Orang yang berkarakter muhsin ini adalah orang yang ketika dia menerima keburukan, maka dia memaafkan. Lalu dia meninggalkan haknya. Haknya apa? Haknya untuk membalas. Ya, jadi seorang muhsin itu dia orang yang kita sebut apa ya? Lapang dada, ya, nerimo, ya. Dia artinya dia menerima, padahal ada hak dia untuk membalas, ya. Apalagi dia adalah orang yang kuat, yang mampu untuk membalas. Kalau dia nggak mampu membalas, itu namanya keadaan dia lemah, ya, seperti seorang fakir yang ditampar oleh Raja Jabalah itu. Tetapi orang yang kuat, dia bisa membalas, tapi dia lebih memilih untuk memaafkan dan meninggalkan hak-haknya, maka orang ini adalah orang yang istimewa. Ya. Sebagaimana Allah menjelaskan di antara karakter orang yang bertakwa itu adalah wal kadhibinal ghaidho, ya, seorang yang kuat menahan amarahnya, wal afina anin nas, dan dia bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, ya. Allahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, dan terakhir yang di atas itu semua, di antara tiga macam yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kaidah tentang kesabaran itu adalah bahwa ada orang yang lebih memilih, tadi yang ketiga adalah memaafkan keburukan orang lain. Tapi yang lebih utama dari itu, dan ini adalah sangat sulit, ya, kecuali hanya orang-orang tertentu, ini sulit, yakni membalas keburukan yang ditimpakan orang lain kepada kita dengan pembalasan kebaikan. Jadi keburukan dibalas dengan kebaikan. Air tuba dibalas dengan air susu. Ini adalah perkara yang sangat berat, ya. Perkara yang banyak ditemukan pada perilaku-perilaku kehidupan para nabi, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, idfa billatihi ahsan. Tolaklah, balaslah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik, ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim, ya. Niscaya, ya, kalau dilakukan hal seperti itu, maka orang-orang yang berada di antaramu dan di antaranya yang awalnya adalah bermusuh, maka seolah-olah
akan menjadi teman setia. Seandainya kita sudah melakukan keburukan kepada orang lain, tiba-tiba orang lain membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, dia perlakukan kita malah lebih baik, padahal kita sudah menyakitinya, maka tentu kita akan merasa kagum ya terhadap perilaku orang seperti ini. Dan ini adalah sesuatu yang jarang terjadi atau jarang kita temukan pada pribadi-pribadi orang lain. Nah, oleh karenanya menutup bahasan dalam tema ini ya, sesungguhnya apa-apa yang dijabarkan di dalam kaedah tentang kesabaran oleh Ibnu Taimiyah itu bisa terwujud ya, memilih keadaan yang paling baik, yakni membalas dengan sewajarnya, seimbang, atau justru memaafkannya, atau bahkan membalas keburukan dengan kebaikan, tidak akan mungkin terwujud kecuali kepada orang-orang yang memiliki pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya, sebagaimana Nabi Isa alaihi salam yang dia rela seperti membutakan matanya sendiri dan tidak memandang dirinya sebagai seorang rasul, mengalah kepada seorang pencuri karena pengagungannya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan nama Allah di dalam sumpah dan kedustaan seorang pencuri, yang dipandang oleh Nabi Isa alaihissalam adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala, daripada dia harus menang tetapi dia merasa kurang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas penjabaran materinya. Alhamdulillah. Ustadz, Ana izin membacakan pertanyaan yang masuk terlebih dahulu, Ustadz. Tamam Ahwat, apabila ada yang ingin bertanya, tafadolna untuk raise hand atau menuliskan di kolom chat, atau juga bisa japri. Baiklah Ustadz, pertanyaan pertama. Ustadz, apabila kita dizolimi, dicaci maki dan dihina, bolehkah untuk seterusnya kita menghindari orang tersebut, walaupun itu keluarga kita? Karena mungkin rasanya masih sakit jika kita bertemu. Bukan maksud memutus silaturahmi, tetapi takut diri kembali menjadi emosi, Ustadz. Jazakallah khair. Iya, di antara kiat atau cara menyikapi seorang yang menzolimi kita, yang menyakiti, ya, memang disebutkan dalam beberapa fatwa bahwa kita diperbolehkan berusaha menjaga jarak ya dengan orang tersebut ya, dengan niat tidak memutuskan hubungan ya. Kemudian terus memperbaiki diri sendiri ya, menjadi lebih baik ya. Selebihnya, jika rela maka bisa memaafkan orang tersebut, dan jika hati semakin lapang bisa memberikan kebaikan buat orang tersebut sembari mendoakan kebaikan untuknya. Semoga Allah memberikan kesadaran dan berikan taufik kepadanya. Semoga langkah-langkah yang dilakukan itu memberikan pahala sekaligus hidayah buat orang yang awalnya menzolimi. Ini adalah langkah-langkah yang terbaik. Ya. Jadi menjaga jarak kepada seseorang yang kita pahami selama ini, ya, tidaklah ada kebaikan kecuali keburukan yang datang darinya. Ini adalah bahagian dari langkah ya, yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan, terutama jika memang kita tidak mampu memberikan nasihat kepadanya. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, Bismillah, kapan mengucapkan basmalah, subhanallah, dan tabarakallah Ustadz?
Maksudnya gimana? Kapan maksud pertanyaannya mungkin kapan kita, mengucapkan basmalah, subhanallah, dan tabarakallah. Untuk penempatannya mungkin Ustadz ini maksud dari akhwatnya. Oh, ya keadaannya tentu, eee, banyak ya, kalau kalau dia dinisbatkan atau disandarkan kepada sisi pendalilan ya, tentunya mengucapkan basmalah itu ada di beberapa keadaan ya, seperti misalnya ucapan basmalah ketika hendak makan ya, bismillah ya, kemudian ucapan bismillah ketika hendak menyembelih, bismillah ini adalah wajib ya, jika ditambah Allahu akbar maka ini, sunnah ya, sunat hukumnya secara fikih ya, kalau tidak pun maka sudah sah ya, bismillah misalnya. Kemudian bismillah ketika merasa ada setan yang mengganggu atau ada setan yang, eee, hendak mencelakakan ya, maka ini ucapan bismillah itu di antara penempatannya. Adapun ucapan subhanallah, di antara sisi pendalilan adalah subhanallah diucapkan, eee, saat pengagungan Allah ya, seperti firman Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ya. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Atau subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun ya. Maha suci dia Allah dan maha mulia dari apa yang mereka syirikatkan. Ini bentuk-bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat-riwayat bahwa subhanallah itu bisa diucapkan dalam perkara ketika seseorang merasa heran ya, merasa heran ya. Misalnya melihat perilaku orang lain yang mengherankan ya, mengherankan seharusnya dia tidak melakukan ini tapi dia melakukannya, maka kita katakan subhanallah. Atau heran dari ketidaktahuan seseorang itu bisa diucapkan subhanallah ya. Nah, adapun tabarakallah ya, seperti ucapan orang mengiringi kalimat masya Allah ya. Satu hadis kadang masya Allah wa tabarakallah ya. Ini boleh. Tabaraka itu artinya eh, mensucikan Allah juga ya. Tabarakallah itu artinya mensucikan Allah. Ini digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala amma yusyrikun, atau di dalam ayat yang lain ya. Saya lupa ya surah apa. Allah mensucikan dirinya dengan kata tabaraka. Selebihnya saya nggak tahu, tetapi inilah di antara eh, apa namanya ucapan-ucapan Bismillah, Subhanallah dan Tabaraka di beberapa sisi pendalilan. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, saya pernah mendengar kalau bibi dari sebelah ibu itu derajatnya sama dengan ibu. Apakah jika menzalimi bibi, dosanya sama saja dengan durhaka kepada orang tua, Ustadz? Hmm, iya, saya nggak tahu ya, nggak tahu masalah itu. Tapi kalau kita lihat dari apa, dari sisi hukum waris ya, bahwa posisi bibi itu adalah posisi menyamping ya. Sedangkan ibu itu posisinya adalah vertikal ya, bukan horizontal. Ibu, nenek, kemudian kalau ke bawah anak itu vertikal. Tapi kalau bibi dari ibu atau paman dari ayah maka ini dia menyamping. Kedudukannya tentu tidak sama persis ya, tidak sama persis. Tetapi bibi dalam suku tertentu kadang dia dipanggil makcik, maksudnya mama kecil atau buci, bu apa, atau tante dan seterusnya, ini menggambarkan bahwa dia adalah saudara ibu kita yang juga bisa menjadi pengganti seorang ibu ya. Tetapi tentunya kalau ditanya bagaimana kedudukannya, maka kedudukannya tidak mungkin sama persis dengan seorang ibu.
Jangankan kepada seorang bibi, ya, kepada bibinya orang lain pun kalau kita menyakiti maka ini terlarang ya, apalagi kepada bibi sendiri ya. Maka di sini bukan persoalan menyakiti kepada bibi, ya adik kandung ibu, bahkan kepada orang lain pun tentunya kita berhati-hati untuk tidak menyakitinya ya. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah yang berada dalam diri dan dalam alam semesta. Namun terkadang hati kita lalai begitu saja untuk mentadaburi kebesarannya. Bagaimana kiatnya Ustadz agar hati kita menjadi hamba yang selalu memperhatikan atas nikmat dan tanda-tanda kebesaran tersebut? Jazakallah khair Ustadz. Iya, yang disebutkan ini bahagian dari ilmu ya. Tentunya ini bagian dari ilmu bahwa sebuah perenungan, sebuah pengamatan itu dimulai dari seseorang ketika dia berilmu. Oleh karenanya, ilmu itu ada dalam pikiran atau hati ya. Seseorang yang hatinya sudah dipenuhi dengan ilmu, maka otomatis sensorik dia akan lebih kuat ya melihat sesuatu. Kita sudah membahas ini pada kajian-kajian sebelumnya ya. Eee, Orang yang tidak berilmu maka di kondisi apapun dia tidak bisa menyerap hikmah dari apa yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan. Sebaliknya orang yang berilmu ya di setiap kondisi dia akan merasakan itu ya. Misalnya kita ketahui bahwa kalau Utsman bin Affan radhiyallahu an berada di pemakaman selalu menangis. Kenapa? Karena kedalaman ilmu beliau, pengetahuan beliau tentang apa itu alam kubur dan seterusnya. Padahal di sisi yang lain kita temukan banyak orang yang setiap harinya di makam dia nggak pernah nangis ya. Di atas makam dia duduk, di atas makam dia merokok, di atas makam dia tertawa, ya, di atas makam dia nggak terpikiran sholat. Ini menunjukkan bahwa sama-sama berada di makam, bahkan seorang tuh setiap hari di situ, tapi tidak muncul sensoriknya. Demikian juga seseorang yang mengerti tentang keagungan sholat, maka dia bergetar hatinya mendengarkan azan, ya, eh, bersyukur dia ketika dia selesai melaksanakan sholat. Tapi ada orang-orang tertentu yang hanya dengan 2.000 pun dia tidak pedulikan sholat. Karena dia tidak memahami ilmu apa yang terkandung di dalam sholat tersebut. Oleh karenanya, seseorang yang mondar-mandir ke laut, mondar-mandir ke gunung pun, itu tidak bisa dia resapi kalau dia tidak punya ilmu tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita belajar ini dalam rangka mengisi hati-hati kita dengan ilmu. Dan ilmu itu dikatakan berhasil, bermanfaat buat seseorang jika ilmu itu menyebabkan seseorang datang rasa takutnya kepada Allah, datang pengagungannya kepada Allah, dan memperbaiki keadaan-keadaan dirinya ya dari perkara-perkara yang bisa membinasakannya. Itulah sejatinya ilmu ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, yang mana didahulukan, memberi nafkah untuk istri dan anak atau memberi nafkah kepada orang tua? Iya, sama pentingnya ya. Bagi seorang anak lelaki, maka orang tua adalah lebih utama. Sisi pendalilannya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang pengakuan di antara 3 orang yang terkurung di goa, di mana dia bertawasul dengan amal solehnya ketika dia menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya sudah tahu kejadian itu. Tapi dia ingin bertawasul dengan amal solehnya. Dia katakan bahwa aku seorang yang pulang dan selalu membawa susu untuk ayah dan ibuku. Tidaklah aku berikan susu itu ya kepada anak istriku kecuali aku telah memberikan minum kepada kedua orang tuaku. Sampai suatu malam aku datang terlambat dan aku dapati kedua orang tuaku
sedang tidur, maka aku memegang secangkir susu itu menunggu, eee, ayah dan ibuku bangun, ya. Akhirnya mereka pun terbangun menjelang subuh, baru aku minumkan kepada kedua orang tuaku, sisanya baru kuberikan kepada anak istriku. Ya Allah, jika yang aku lakukan ini adalah sebuah amal soleh yang Engkau terima, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka Allah pun membuka pintu gua itu, ya, sebahagiannya. Ini menggambarkan kepada kita satu isyarat bahwa seorang anak lelaki itu, ya, hendaklah dia mengutamakan kedua orang tuanya daripada kedua anak istrinya. Ini sisi pendalilan yang tidak bisa digugat, ya. Namun tentunya dalam perkara memberi nafkah, ya, kedua-duanya penting, ya, untuk diperhatikan, ya. Kedua-duanya penting untuk diperhatikan dan tidak harus selalu dibenturkan, ya. Semoga yang mengerti dan memahami ilmu ini kemudian mengamalkannya dan berupaya untuk bisa, apa namanya, bisa memenuhi keduanya, ya, orang tua dan keluarganya, ya, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Allahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, saya tahu datang ke acara 3 hari, 7 hari, dan 40 hari kematian tidak boleh. Tapi suami suruh datang karena tetangga depan rumah alasannya. Alasannya tidak enak sama tetangga. Berdosakah jika saya menuruti karena itu perintah suami Ustadz? Iya, eee, jika tidak ada penghalang, ya, bahwa seseorang telah meyakini, bahwa kemaksiatan itu adalah kemaksiatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang makhluk, tidak tidak boleh dituruti untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk suami, maka, eee, tidak mengapa untuk menolak perintah suami, ya, dalam perkara itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, ya, termasuk makhluk di sini adalah suami, jika ketaatan itu dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan 3 hari, 7 hari, ya, 40 hari dan seterusnya itu adalah kita sebut sebagai perkara bid'ah, ya, yang tidak ada lagi kesamaran di dalamnya karena para ulama menjelaskan secara lugas dan gamblang, ya. Maka perkara bid'ah ini adalah perkara maksiat, bahkan lebih besar dari maksiat. Kata Al-Imam Sufyan Al-Tsauri, ya, al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal maksiyah, ya. Bid'ah itu adalah sesuatu yang lebih dicintai iblis daripada maksiat biasa, ya. Eee, al-maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Orang yang berbuat maksiat itu dia bisa lebih mudah untuk bertobat, tapi orang yang berbuat maksiat itu sulit bertobat. Ini adalah pernyataan seorang imam. Maka kalau mau dapat keduanya, ya bagaimana caranya tidak secara frontal menolak perintah suami, tetapi berusahalah untuk menghindar dari perintah itu karena perintah ini bukan perintah kepada ketaatan, ya. Lain waktu jika ada kesempatan untuk membahas, maka bahaslah dengan tenang, ya, kepada suami, menjelaskan dan menyepakati bahwa jika terjadi lagi perkara-perkara begini, tinggalkan rasa tidak enak kepada tetangga. Toh bisa dilakukan takziah itu di waktu yang lain, ya, yang tidak terikat dengan istilah 3 hari dan 7 hari. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, jika kita memiliki penyakit sulit tidur di malam hari, terkadang belum tertidur sampai di sepertiga malam, bolehkah sholat sunnah dengan meniatkan tahajud? Karena jika sudah tertidur, baru terbangun lagi di saat subuh. Bagaimana solusinya Ustadz? Jazakallah khair. Iya, alhamdulillah nggak masalah, ya. Yang namanya qiyamul lail itu bisa
sebelum tidur atau bisa setelah bangun tidur ya. Walaupun ada ulama mendefinisikan yang namanya sholat tahajud itu adalah sholat yang dilakukan setelah bangun tidur. Tetapi tidak mengapa bahwa amalan ini juga dilakukan oleh eh, Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau mengadukan kepada Nabi ya, dua orang sahabat utama di mana Abu Bakar eh, dia lebih berhati-hati ya, menegakkan sholat malam dia lakukan sebelum tidur, tetapi Umar bin Khattab melakukannya setelah bangun tidur. Maka Rasulullah memuji keduanya dengan mengatakan kepada Abu Bakar adalah seorang yang berhati-hati, artinya dia nggak yakin kalau bisa nanti terbangun. Tapi Rasulullah juga mengatakan kepada Umar, dia adalah seorang yang kuat, artinya dia bisa memastikan dirinya ya karena izin Allah bangun di sepertiga malam. Maka seorang yang sulit eh, dia tertidur sampai sepertiga malam, ya, masya Allah, dia bisa tegakkan sholat malam dan ini adalah sebuah kebaikan daripada dia mengerjakan hal-hal yang lebih sia-sia. Nah, Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, izin bertanya Ustadz. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan adalah takdir Allah. Bagaimana agar kita ridho dengan takdir Allah? Syukran Ustadz. iya. Kalau nggak mau ridho dengan takdir Allah mau ngapain lagi? Ya, sesungguhnya tidak ada yang diperoleh oleh seorang yang ridho terhadap takdir yang Allah tetapkan kecuali dia mendapatkan pahala yang besar, dia mendapatkan ketenangan, ya, ketenangan jiwa, ya, dan dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, ini hanya tinggal memperdalam pengetahuan kita masalah takdir, ya, bahwa hmm, tidak ada yang bisa menolak takdir Allah, ya, tidak ada yang bisa menolak apa yang telah Allah takdirkan. Semuanya sudah tertulis. Maka inilah perbedaan antara orang yang memiliki keimanan, termasuk di antara bentuk keimanan itu adalah keimanan yang sepenuh-penuhnya tentang takdir yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya. Maka levelnya berbeda-beda setiap orang dalam menyikapi takdir Allah itu. Sampai ada kita temukan orang yang begitu kuatnya ya keyakinan terhadap masalah takdir. Sampai ada di karangan salaf mengatakan ketika dia menerima sakit, dia mengatakan jika Allah ridho terhadap sakitku ini, maka tambahkanlah sakitku ini. Ini bukan masalah ridho lagi, tapi dia bersyukur malah ketika dia mendapatkan satu musibah. Ya paling tidak seperti kita nggak mampu bersyukur terhadap musibah, minimal kita ridho, rela terhadap apa yang menimpa kita, dan kita selalu berhusnuzon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan sebuah karunia yang besar yang diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, apa Ustadz? Ana scroll dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya, menanggapi pertanyaan di atas tentang bacaan bismillah. Sampai sekarang Ana belum mendapatkan penjelasan mengapa kalau memulai makan membaca bismillah saja, bukannya membaca bismillahirrahmanirrahim. Syukran Ustadz, jazakallah khair atas penjelasannya. Ya karena perintahnya seperti itu, ya. Ya, perintahnya seperti itu. Ya. Ya gulam samillah, ya. Kata Rasulullah SAW ya kepada anak, ya anak ini siapa dia, Ibnu Abbas atau seorang anak yang lain, ya. Rasulullah mengatakan eh, jika engkau tidak makan maka sebutlah nama Allah, dan sebutlah nama Allah ini diterjemahkan oleh para ulama dengan kalimat Bismillah. Adapun ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka ada penempatannya seperti seseorang ketika dia hendak membaca surah yang diawali dari ayat pertama, maka dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah menyaksikan ya dua orang bapak yang bertengkar ya gara-gara urusan ini.
di mana pada malam harinya sebelum, 2 malam sebelum hari raya Idul Adha ya, ada pelajaran yang, saya berikan di satu masjid, di tempat tinggal saya, tentang masalah adab-adab berkurban dan di antaranya adalah, kalimat bismillah, Allahu akbar, bismillahi, Allahu akbar ketika menyembelih ya. 2 hari kemudian Idul Adha. Nah, ternyata ada seorang bapak yang dia nggak ikut dalam kajian tersebut. Maka bapak yang tidak hadir dalam kajian ini, dia memimpin orang-orang yang, penjagal yang menyembelih. Dia pun mengatakan, "Bismillahirrahmanirrahim," ya. Maka ditegur sama seorang bapak yang ikut kajian, mengatakan, "Nggak pakai Ar-Rahmanir-Rahim, bismillah saja, tambah Allahu Akbar juga bagus." Maka bapak yang ditegur ini marah-marah. Dia bilang, "Apa yang salah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Apa itu kalimat jorok?" katanya. Ya, ini adalah masalah kaedah ya. Orang nggak mengerti kaedah. Dia pikir dengan tidak membaca Ar-Rahmanir-Rahim, ini adalah sebuah kekurangan. Dan apa yang salah kalau dibaca Ar-Rahmanir-Rahim? Ini masalah kaedah. Bukan Ar-Rahmanir-Rahim itu buruk, tetapi penempatannya tentunya disesuaikan dengan sisi pendalilan. Dalilnya memerintahkan kita kalau mau makan ya baca bismillah saja, nggak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita mau baca Bismillahirrahmanirrahim, ada tempatnya lain, seperti saat kita membaca Al-Quran dan dimulai dengan ayat pertama dari setiap surah. Ya, tentu kalau kita ikuti kaedah ini, ya kita akan selamat dan akan merasakan kenikmatan dalam beragama di atas sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Itu tadi pertanyaan terakhir Ustadz. Tafadol ditutup kajian kita malam hari ini dengan untayan nasihat singkat Ustadz. nah, Ummahat atau libat. Jadi kalau kita ditanya ya seandainya mana yang lebih baik ya, bertengkar atau damai? Jawabnya tentu damai lebih baik. Namun dalam dinamika kehidupan ya, perdamaian itu hanya bisa terjadi ya, jika salah satu pihak itu mau mengalah tentunya. Hingga pihak yang mengalah itu, dengan rela dia menggugurkan sebagian haknya ya, sebagian haknya. Sesungguhnya tidaklah ada dampak dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya, kecuali munculnya sikap yang menakjubkan ya, seperti sikap yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Sekali lagi kita katakan, seolah dia membutakan matanya sendiri demi apa? Demi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ya dengan pembahasan ini bisa mengikuti jejak Nabi Isa alaihissalam. Jika kita memiliki pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada balasan yang dijanjikan ya berupa pahala dan kebaikan ya. Terkadang kita memang harus mengalah karena Allah Subhanahu wa taala demi untuk meraih keridoannya, meraih mendapatkan pahalanya, ketenangan dan meraih banyak kebaikan. Oleh karenanya matangkanlah dan perbanyaklah ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam menyikapi problematika kehidupan kita, kita akan menjadi orang yang lebih matang dan siap ya, siap untuk mengalahkan perasaan dan egosentris kita demi sebuah pengagungan kepada Allah dan syariatnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahiladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Jazakallah khair. Barakallahu fiik Ustadz, sudah menjadi jalan datangnya ilmu kembali kepada kami hari ini. Semoga dengan Ustadz memudahkan kami, maka Allah memudahkan jalan Ustadz dan keluarga untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin.
Jazakumullah khair wa barakallahu fikunna akhwat. Semoga ilmu yang telah sampai hari ini banyak manfaatnya untuk kita dan dapat kita amalkan. Mintalah selalu pertolongan Allah agar kita dimudahkan untuk selalu mengamalkan ilmu dan menuntut ilmu. Semoga kita juga ditolong Allah untuk menegakkan syariat agama Allah pada diri kita, keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi. Baiklah, Ana dan tim As-Sabiqunal Awalun meminta dihalalkan seluruh kurang dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Wa iyyakunna fajazakumullahu khairan. Wa kunna barakallah.